Salam Elaine pada tiga pribadi yang sudah bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Yeshua, Hamasya Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu II, Salam Elohim pada Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, Salam Elohim pada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, yang juga Ratu Adil. Salam Elohim pada saudara-saudaraku yang ada bersama, yang sedang menonton saat ini. Kita bertemu kembali di dalam video suara kebenaran. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang kembali ke hadirat Yang Kudus saat ini Bapa. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena saat ini hamba akan menyaksikan video pujian dan kesaksian. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat tangan-Mu untuk menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Biarlah kami menjadi garam dan terang di tengah dunia ini Bapa. Walaupun kami tetap dihujat, kami diejek, tapi tetap kami maju untuk menyuarakan suara kebenaran, dan mereka bisa terpanggil, jiwa-jiwa mereka yang sudah tersesat datang menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Dan ampuni dosa salah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tapi sebelumnya saya baca firman Tuhan, saya akan menyanyi satu pujian. Kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Kuutus kau. Saya akan baca satu firman Tuhan, yaitu yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berkata demikian ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saat ini terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang sedang mendengar kesaksian suara kebenaran saat ini, di sini dikatakan di kitab Yohanes ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya pada waktu itu dan pada umat pada waktu itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, kita berbangga ya, kita bersyukur karena bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, anak-anaknya, anak-anak yang dengan selalu mencari Dia. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, kita harus bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk melakukan apa tugas dan tanggung jawab pelayanannya, pekerjaan Tuhan. Kita harus sebarkan Injil, firman Tuhan, suara pertobatan, suara kebenaran. Kita harus kumandangkan kepada saudara-saudara kami yang sudah tersesat, yang jiwa-jiwa mereka sudah tidak tahu bagaimana ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih. Kita merasa satu kebanggaan. Terlebih bagi saya pribadi, saya sangat bersyukur dan terima kasih karena Tuhan memilih saya untuk memakai saya, untuk menjadi alat di tangannya, untuk menyuarakan suara kebenaran di dunia yang gelap ini. Sekali lagi, saya menyuruhkan pada saudara-saudaraku, bertobatlah karena Tuhan yang memilih kami. Tuhan memilih kita semuanya, anak-anak Tuhan yang terpilih di akhir zaman ini. Jangan kita mengeraskan hati, kita melakukan tugas dan tanggung jawab, dan terlalu banyak alasan kami yang kebanyakan anak-anak Tuhan memakai alasan beginilah, begitulah, karena tidak mau melayani pekerjaan Tuhan. Padahal sebenarnya
Tuhan yang memilih kita itu satu kebanggaan bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita itu satu. Oh, syukur tiada habis-habisnya bagi saya. Karena Tuhan memilih saya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Memang tugas dan tanggung jawab sebagai anak Tuhan tidak ringan Bapak Ibu. Beban yang harus kita pikul, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan terutama kita harus jujur, harus berbicara jujur. Jangan kita mulut kita berdolak-dalik. Tidak mau beginilah, tidak mau begitu karena tidak sanggup untuk melakukan pelayanan. Sedangkan kita sudah dipilih oleh Tuhan, jadi kita harus bayar harga. Ikut Tuhan harus pikul salib. Dan dikatakan di ayat berikutnya di sini dikatakan, aku telah Tuhan dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya, kita harus menghasilkan buah dan pelayanan kita yaitu kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Di dalam ke-9 buah roh ini yang Tuhan karuniakan, yang terakhir yang sulit kita menguasai, penguasaan diri. Kalau kita tidak menguasai diri kita, semuanya tidak akan bisa terjadi. Sebab itu 9 buah roh yang Tuhan berikan pada kita anak-anaknya. Kita harus terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga apa yang Tuhan berikan tanggung jawab pada kita tidak sia-sia kita lakukannya. Dan di sini Tuhan mengatakan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, kita menghasilkan buah yang benar. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita harus mempunyai roh itu, buah itu dalam kehidupan kami. Dan juga mempunyai 7 roh Allah, yaitu roh Bapa, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, itulah semua yang Tuhan karuniakan pada kita anak-anaknya. Dan apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan kabulkan. Ya, bukan kita hanya minta begitu saja. Dengan hati tulus kita harus meminta. Dengan hati yang suci yang meminta kepada Tuhan sehingga doa kita dikabulkan. Jangan kita meminta apa yang untuk kepuasan diri kita. Tidak. Kita meminta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bukan kita memaksa Tuhan untuk mendengarkan doa kita. Meminta kebutuhan kita, tidak. Apa yang kita butuhkan, itu yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita ya. Dan Bapak Ibu, ayat yang terakhir dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lainnya. Tuhan memerintahkan kepada anak-anaknya, pada orang-orang yang terpilih, kasihlah seorang akan yang lain. Walaupun dia musuh kita tetap mengasihi dia. Walaupun dia sudah menghina, mengejek kita tetap mengasihi dia. Walaupun mereka sudah melakukan apa terhadap kita tetap mengasihi karena itu perintah. Dan sini katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jangan kita memandang muka, kita memilih karena dia bukan seiman dengan kita, bukan dia segolongan dengan kita tidak mau mengasihi, tidak bisa. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus karena Tuhan datang ke dunia bukan membawa agama, membawa kasih, sukacita dan damai sejahtera. Sekali lagi bertobat, Tuhan Yesus ada di muka bumi ini dengan nama baru Aditya Nugrahanto, Alfa dan Omega. Datanglah, cari dia dengan channelnya King of the Kings 1000 tahun damai di YouTube. Dan di situ bisa dilihat bagaimana Alfa dan Omega yang bercahaya, cahaya kemuliaan, sinar kemuliaan yang terpancar di dalam video kalau Alfa dan Omega sedang live. Ya, sekali lagi, cari Tuhan, sembah dia dengan benar roh dan kebenaran, dan jadilah pelaku-pelaku firman, taat dan setia selalu. Jangan kita mengeraskan hati, carilah Tuhan. Demikianlah firman kesaksian saya saat ini, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan semuanya. Terima kasih, sampai kita ketemu kembali. Kita akan menyanyi satu pujian. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terima kasih, salam Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.